Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a, lisihhati jasadina wa qulubina, lishafa amradina zahiran batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad al asqam, wa limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Allah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu, adapun setan, yaitu ialah menjanjikan setan kum kepada kalian al-faqrah, terhadap adanya kefakiran, fil infaqi, di dalam berinfak, wa yukhawwifuh, dan menakut-nakuti setan kum kepada kalian minhu, lantaran itu infak, wa ya'muru, dan memerintahkan itu setan kum kepada kalian bil fahsya, dengan adanya keburukan, ay artinya al bukhli, kebakhilan, al mutajawiz, yang melampaui, anil hudud, dari adanya batasan. Oke ya. Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita, lantas kita merasa memiliki karunia itu, padahal kepemilikan kita itu majazi, hanya perlambang, tidak hakiki, tidak betul-betul nyata. Yang hakiki, yang nyata adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Itu yang hakiki. Jadi Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita itu bukan lantas bebas, sebebas-bebasnya kita menggunakan karunia itu, tapi ada pertanggungjawaban.
bagaimana kita mendapatkannya, cara mendapatkannya, dan dibelanjakan, dipakai untuk apa. Jadi ada pertanggungjawabannya. Nah, karunia rezeki yang sebenarnya itu milik Allah Ta'ala, nggak usah kemana-mana. Yang sebenarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diperintahkan kepada kita untuk kita infakkan, untuk kita berikan di jalan-jalan kebaikan. Nah, infak dalam pemahamannya secara luas tidak hanya berkaitan dengan memberikan harta benda yang kita miliki, tapi juga berkaitan dengan karunia-karunia yang lain seperti pemikiran, tenaga, dan lain semacamnya, ya. Itu kita berikan. Jadi karena itu, kalau kita tidak punya harta benda yang bisa kita berikan, tidak lantas terhalang kita untuk berinfak. Kita bisa menginfakkan tenaga kita, solusi kita, pikiran kita, dan lain semacamnya. Masih bisa. Nah, karena itu ya, ketika menjelang perang Tabuk itu Abu Bakar Siddiq memberikan semua yang dimiliki selain yang dipakai. Terus Umar bin Khattab itu memberikan separuh dari keseluruhan harta benda yang dimiliki. Terus Utsman itu memberikan seperempat dari seluruh kekayaannya. Ali, kau nyumbang apa? Saya tidak punya harta benda ya Rasul. Yang saya sumbangkan adalah jiwa saya, nyawa saya ini. Nah, karena itu kemudian secara spesifik Sayyidina Ali itu mendapat gelar Al-Murtadha. Orang yang mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Semua sahabat yang 4 ini mendapatkan ridha, tapi yang secara spesifik mendapatkan gelar Al-Murtadha itu Sayyidina Ali. Karena begini, ketika orang itu memberikan seluruh hidup matinya untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memberikan dirinya kepada orang itu. Itu yang disebut dengan ridho. Jadi ridho itu berada jauh di atas keikhlasan. Jadi ketika kita sudah mempertaruhkan hidup mati kita, gerak dan diam kita kepada Allah Ta'ala sepenuh-penuhnya, maka itulah saat dimana kita mendapatkan ridhonya. Dan satu amal dengan landasan ridho jauh lebih bermutu dibandingkan seluruh amal di dunia yang hanya berlandaskan keikhlasan. Jadi ya, setan itu menjanjikan kepada manusia, itu menjanjikan adanya kefakiran, menakut-nakuti dengan kefakiran. Kamu nggak usah nyumbang, mending disimpan saja itu. Nanti kalau kau nyumbang, nanti siapa yang akan menggantinya? Jadi kepemilikan itu dibikin lengket kepada diri, dan bersama dengan itu muncullah kebakhilan, muncullah kekikiran, itulah. Muncullah kekikiran. Nah, itu yang coba terus-menerus dipompa, dikuatkan, dikukuhkan oleh setan. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang mengamalkan firman Allah Ta'ala di dalam memberikan infak di jalan-jalan kebaikan itu. Jadi kalau Allah Ta'ala menyeru umat manusia, orang-orang beriman untuk berinfak, sebaliknya setan itu menakut-nakuti kita yang mau berinfak itu. Karena itu kemudian menjadi bakhil, menjadi kikir. Sebaliknya juga setan menyuruh kita untuk apa? Untuk bersikap kikir. Untuk bersikap kikir. Di sini ya diungkapkan adanya kata fakir dalam pemahamannya yang betul-betul buruk. Jadi
di sini yang berlaku adalah hadis Nabi, yaitu kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir-hampir saja kefakiran itu menjelma sebagai kekafiran. Kekafiran. Ini pemahamannya yang buruk tentang kefakiran itu. Sebab di dalam tasawuf, kefakiran itu juga memiliki pemahaman yang bagus. Memiliki pemahaman yang bagus. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, wahai manusia, kalian semua itu membutuhkan Allah. Jadi ketika kefakiran itu bermakna sangat membutuhkan, dan membutuhkan itu tertuju kepada Allah, itu terpuji. Tapi ketika kefakiran itu merupakan kurang dan minimnya rezeki yang menjadikan hati manusia itu gundah karenanya, nah itu yang dekat dengan kekafiran. Jadi ada pemahamannya yang buruk, yang jelek, yang mengantarkan orang pada kekafiran. Ada pemahamannya yang bagus sebagaimana di dalam diskursus tasawuf, dalam wacana tasawuf. Nah, yang ini dalam konteks pemahamannya yang dekat dengan adanya kekafiran itu. Maka karena itu ya, kalau orang kesiapan rohaninya itu tidak seberapa, maka mending orang itu memohon adanya kecukupan kepada Allah Ta'ala. Mohon adanya kecukupan. Sebab dengan kecukupan orang itu bisa tentram di dalam beribadah, tentram di dalam bersembah sujud. Dengan adanya kecukupan. Tapi orang-orang yang menjadi lelaki rohani di hadapan Allah Ta'ala justru merasa lezat dengan serba kekurangan itu. Kenapa? Dengan serba kekurangan itu, orang itu tadi senantiasa bersandar kepada hadiratnya. Bersandar kepada. Nah, itulah ya, kenapa Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, itu tidak pernah menyimpan apapun di waktu malamnya. Jadi yang ada sekarang harus dihabiskan sekarang, disedekahkan, habis. Jadi besok itu terserah Allah Ta'ala bagaimana memberikan rezekinya esok hari. Sekarang harus habis, harus habis. Itu ya, itu kalau apa? Itu kalau dimensi kefakiran di dalam kehidupan Nabi itu. Jadi sekarang harus habis besok. Karena keyakinan beliau itu full, maka besok hari itu sepenuhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini ya, kalkulasi materialistiknya itu sudah dimampatkan. Jadi besok ada apa enggak itu sudah tidak menjadi bahan pemikirannya, sudah tidak. Pokoknya sudah terserah Allah Ta'ala. Tapi terserah itu dengan keyakinan yang menghujam itu loh. Dengan keyakinan yang menghujam. Dan karena itu kemudian Allah Ta'ala senantiasa mencukupi. Senantiasa mencukupi. Nah karena itu ya, jangan terus-terusan cara berpikir kita itu materialistik. Hanya bersifat bendawi semata-mata. Jangan seperti itu. Sebab kalau seperti itu tidak memiliki suspense, tidak memiliki kejutan bagi datangnya rezeki-rezeki. Jadi matematis toh. Kalau ini tidak kerja maka tidak, kalau ini tidak. Jadi hukum hidupnya itu adalah hukum jika maka. Jika begini maka begitu, jika begini maka begitu. Padahal Allah Ta'ala itu tidak bisa diringkus dalam ruang sempit jika maka. Jadi tidak bisa. Jadi karena itu ya, kita buka adanya berbagai macam kemungkinan dalam pikiran kita untuk mendapatkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi ya, kalau kefakiran ini menimpa orang yang tidak siap, maka dampaknya keburukan. Tapi kalau kefakiran menimpa orang yang siap,
justru makin menjadikan orang ini melesat menuju kepada Allah Ta'ala. Ingat salah satu makalah dalam kitab Hikam, di situ disebutkan wujudul faqad a'yadul muridin. Adanya berbagai serba kekurangan itu adalah hari raya bagi orang-orang yang menginginkan Allah Ta'ala. Hari raya kita tahu adalah hari kegembiraan ya. Kegembiraan ya. Ketika orang-orang lain meringis karena kekurangan itu, ini bergembira. Alhamdulillah ini hari raya. Hari raya, sebab saatnya aku bercumbu rayu dengan Tuhanku, sumber dari seluruh rezekiku. Nah, kita punya peluang ke sana sebenarnya. Karena itu jangan tarik ke wilayah bendawi kehidupan kita itu. Kita memiliki cakrawala rohani yang jauh lebih luas dibandingkan dimensi bendawi kita, dimensi jasmani kita jauh lebih luas. Jadi karena itu asah lagi hati kita, bersihkan lagi hati kita sehingga kita tidak dibatasi oleh adanya kesempitan dimensi jasmani kita. Tata lagi hati kita, tata lagi, tata lagi. Jadi karena itu kita perlu berguru kepada para sufi yang begitu pasrah hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nyata mereka tidak pernah terlantar di dalam kehidupan ini. Jadi di samping kita berikhtiar, jangan batasi logika kita dengan adanya logika ikhtiar itu. Jadi harus dibuka adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Enjoy hidup kita kalau begitu ya, tidak ringkih, tidak sempit. Nah, karena itu setiap adanya dorongan untuk bersifat kikir dalam diri kita, harus kita lawan. Wah, minggir. Jadi dorongan untuk bersikap kikir harus kita robohkan. Sebab pastilah itu adalah iming-iming setan. Pastilah itu merupakan desakan-desakan setan. Kalau dalam perkara kebaikan kok, kita menyesal memberi itu lebih baik kok ketimbang menyesal tidak memberi dalam perkara kebaikan loh. Nah, kalau tidak memberi itu misalnya, wah itu semakin apa? Semakin menjadikan kita merasa memiliki sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Makanya ya Nabiullah Ibrahim itu ya, itu tercatat dalam sejarah tidak pernah makan sendirian. Harus ada orang yang dijamu, harus ada orang yang ditraktir. Pantangan makan sendiri. Itu artinya apa? Begitu sangat kuat hasrat beliau untuk bersikap altruistik, untuk bersikap derma, berguna kepada sesama. Begitu sangat kuatnya. Jadi karena itu ya, suatu saat dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin itu, Nabi Ibrahim itu ya, di suatu sore itu menjaga ternaknya, menjaga kambingnya, jumlahnya itu ribuan. Setiap 12.000 kambing dijaga oleh satu anjing. Banyak sekali. Nah, di saat itu kemudian datang malaikat Jibril yang menyerupai manusia untuk menguji apakah benar Allah Ta'ala itu memberikan gelar Al-Khalil atau kekasih kepada Nabi Ibrahim. Sementara kekasih Allah itu kan harusnya hatinya tertuju kepada Allah semata, bukan kepada harta benda. Nah, kata malaikat Jibril, ini kekayaannya ini banyak, masa sih menjadi kekasih Allah? Bukankah di dalam hatinya itu bertumpuk-tumpuk kepemilikan terhadap harta benda? Jadi menyaru sebagai manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup banyak ya kekayaan Anda ini. Oh ya, sekarang saya lagi dititipi oleh Allah Ta'ala kekayaan ini. Ini sebenarnya bukan milik saya.
Saya cuma dititipi untuk mengelola. Jadi kepemilikan saya majazi. Nah, bagaimana kata malaikat Jibril yang menyerupai manusia itu? Bagaimana kalau kita bagi dua ini? Bagi dua gimana? Ya separuh milik saya, separuh milik Anda. Oh, jangankan cuma dibagi dua, semua kau ambil asal kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Semua ambil. Lantas geleng-geleng malaikat Jibril, ini benar diangkat sebagai kekasih Allah, sudah benar ini. Gak mungkin Allah salah memilih nabinya ini. Jadi yang banyak itu di hadapan Nabi Ibrahim sama dengan tidak ada loh. Sama dengan tidak ada. Jadi kepemilikan itu rontok dari dalam dirinya. Orang seperti itu nggak mungkin bisa digosok-gosok oleh setan. Jangan kau berikan. Oh, kabur setannya, patah tulang setannya itu. Nggak mungkin. Jadi karena itu ya, dalam hidup ini kita belajar untuk berguna. Apa saja yang kita miliki kalau itu bisa berguna dalam kebaikan, persembahkan. Itu sama saja dengan kita mempersembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja. Persembahkan. Nah, karena itu ya, kalau setan itu mengajak, mendorong kita manusia untuk bersikap bakhil, untuk bersikap kikir, maka Allah Ta'ala, wallahu, adapun Allah, ya'idu, ialah menjanjikan Allah kum kepada kalian, fihi, dalam itu infak, maghfiratan, terhadap adanya ampunan, lidzunubikum, bagi dosa-dosa kalian, maghfiratan nasyiatan, yang muncul minhu, dari Allah, wa fadlan, dan sebagai karunia, zaidan, yang merupakan tambahan, ala wajhid tabarru, atas jalan memberi secara murni, wal ikram, dan memuliakan, khalfan lima anfaqtum, sebagai ganti lima bagi suatu anfaqtum, yang menginfakkan kalian, li talabi ridha, karena memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita lebih berpegang teguh kepada janji Allah Ta'ala, bahwa dengan memberikan segala yang kita miliki dalam kebaikan itu, Allah menjanjikan adanya ampunan. Ampunan bagi dosa-dosa kita. Jadi karena itu ya, memberikan sesuatu dalam kebaikan itu merontokkan dosa-dosa itu. Merontokkan dosa-dosa. Bahkan juga merontokkan penyakit-penyakit. Karena itu ada hadis yang menyatakan bahwa sedekah itu menolak penyakit. Sedekah itu menolak bencana. Dulu saya punya kawan ya, yang bercerita tentang seseorang yang baru menempuh jalan rohani. Jadi lagi semangat-semangatnya menempuh jalan rohani, dan berpegang teguh kepada hadis Nabi bahwa sedekah itu menghindarkan seseorang dari bencana. Si kawan ini yang diceritakan ini punya Vespa. Sebelum berangkat dengan kendaraannya, dengan Vespanya itu bersedekah dulu. Setelah bersedekah berangkat, dan Vespanya itu ditaruh di tengah terus. Jadi nggak ke pinggir-pinggir itu loh. Jadi untuk membuktikan Nabi itu bahwa orang yang bersedekah itu dihindarkan dari bencana. Oh, selamat ini. Jadi untuk apa? Untuk membuktikan bahwa hadis itu betul-betul bisa dibuktikan itu loh. Jadi kalau kita memiliki hati yang miris, khawatir kena ini, kena itu, dan lain semacamnya, sedekah itu bisa menghilangkan kemirisan itu. Sedekah. Ya sedekahnya yang seperti yang tadi malam itu, yang bagus-bagus, yang enak-enak. Kalau sudah nggak enak disedekahkan malah makin kecelakaan. Jadi Allah Ta'ala itu nggak usah khawatir, tidak usah disangsikan. Allah Ta'ala itu bahwa Dia akan memberikan ganti terhadap kita, walaupun sesungguhnya apa yang kita berikan itu bukan milik kita.
secara hakiki milik Allah Ta'ala. Nah, ketika kita letakkan, ketika kita berikan di jalan kebaikan, Allah turun tangan untuk apa? Untuk memberikan balasan yang berlimpah. Loh, padahal juga modalnya bukan punya kita. Terus kita mengikuti perintahnya untuk memberikan di jalan kebaikan, masih diganti juga. Loh, betapa sangat pemurahnya Allah Ta'ala itu. Segala kebaikan kita tidak punya modal kok sebenarnya. Nggak punya modal. Kalaupun kita nyumbang tenaga, ya itu juga milik Allah Ta'ala kok. Bukan modal milik kita itu. Jadi, maka enak berniaga dengan Allah Ta'ala itu enak. Modalnya kita tidak ikut serta, tapi Allah memberikan berlimpah-limpah karunia, berlimpah-limpah adanya balasan yang berupa keutamaan-keutamaan itu, anugerah-anugerah itu. Jadi Allah Ta'ala itu ketika memberikan balasan itu pasti berlipat-lipat. Kenapa? Pemurah kok. Pemurah. Jadi paling sedikitnya balasan itu 1 dibalas 10. Paling sedikitnya balasan. Nah, karena itu ini juga bisa diverifikasi ya. Bisa dibuktikan oleh Rabi'ah Adawiyah. Dulu Rabi'ah Adawiyah itu seorang tokoh asketik, seorang tokoh sufi, seorang yang dikenal dengan mahabbahnya, dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tamu. Jadi kedatangan tamu 4 orang. Rabi'ah itu kedatangan tamu 4 orang. Sementara di rumahnya itu cuman ada 2 potong roti kayak gini nih, 2 potong roti. Mau dikasih kepada tamu itu harus separuh-separuh itu. Nah, karena itu Rabi'ah itu tidak langsung memberikan kepada tamu itu separuh-separuh. Tunggu sebentar. Nah, ketika lewat di depannya seorang pengemis, langsung diberikan. Dengan niatan, ya Allah, saya akan menyedekahkan roti ini 2 jumlahnya kepada pengemis ini. Dan karena janjimu 1 dibalas 10, maka akan kutagih dibalas 20. Bismillah. Jadi ini dibuktikan langsung. Dan tamunya itu kan mendesak itu. Artinya apa? Tidak menunggu balasan besok, lusa dan semacamnya. Ya sekarang juga kan gitu. Karena tamunya juga sekarang. Kalau nanti keburu pulang tamunya. Diberikan 2 potong roti itu. Nah, tidak lama setelah itu ada perempuan yang menyunggi nampan. Ada perempuan menyunggi nampan membawakan roti-roti itu. Ini dari siapa? Dari tuan saya. Coba saya hitung dulu. Dihitung. 1, 2, 3, 17, 18. 18 bukan untuk saya. Kalau untuk saya pasti 20. Bukan untuk saya. Mohon maaf, Tuan Rabi'ah, tadi saya makan 2. Oh iya, udah kalau begitu ini untuk saya berarti. Nah, jadi 2 itu beranak pinak menjadi 20. Nah, karena itu menyuguhi tamu itu ya nggak nanggung-nanggung. Jadi nggak nanggung-nanggung menjadi 18 untuk 4 orang. Nah, kira-kira cukup itu potongan-potongan rotinya besar-besar. Nah, cukup ya. Gitu ya. Jadi karena itu berniaga dengan Allah Ta'ala, bertransaksi dengan Allah Ta'ala, jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu. Walaupun jangan juga kita mendikte, sebab tidak setiap kita itu Rabi'ah. Jadi misalnya saya sudah ngasih segini, ya Allah, mana tak tunggu-tunggu kok nggak datang-datang. Betul nggak akan pernah datang-datang itu. Jadi terserah Allah Ta'ala balasannya itu wujudnya apa, terserah hadiratnya wujudnya itu apa. Nah, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. La dhaiqa fi fadlihi. Tidak ada kesempitan di dalam anugerah-anugerah Allah Ta'ala. Enggak. Allah itu tidak akan pernah kekurangan apapun, karena itu karunia-Nya tidak akan pernah kekurangan karunia-Nya itu. Dan kebaikannya juga tidak akan pernah kekurangan. Alimun biniyati man anfaqa. Allah itu maha tahu dengan niatnya orang yang menginfakkan.
Jadi karena itu ya, dulu ada sepasang suami istri di zamannya Ki Kholil Bangkalan, pengen sekali suan kepada Ki Kholil. Sementara tidak ada yang bisa dijadikan oleh-oleh kecuali singkong. Kecuali singkong. Nah, nyampe di tempatnya Ki Kholil, karena orang yang bawa singkong suami istri ini ikhlas sekali, dan karena punyanya cuma singkong itu, maka langsung singkong mentah itu langsung direbus dan dimakan dengan lahap oleh Ki Kholil. Terus ketika tamu itu mau pulang, dibawain kambing. Seneng kan? Seneng. Nah, rupanya yang nyangkut di pikirannya itu bukan keikhlasan memberi, kambingnya itu nyangkut. Karena itu pada saat beberapa waktu setelah itu, suami istri ini mulai berembuk, bagaimana kalau kita ke Ki Kholil, kita bawa ayam. Sebab kemarin bawa singkong, oleh-olehnya kambing. Kalau ayam bisa insya Allah sapi. Jadi niatnya sudah melenceng. Nyampe di sana langsung dimarahin, bawa pulang ayammu ini. Kira aku butuh ayammu apa? Bawa pulang. Pulang. Loh. Jadi ini yang disebut bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui niatnya orang yang berinfak. Demikian pula kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu diberi pengetahuan tentang detak hati orang lain. Diberi pengetahuan. Kalau ikhlas, kalau tulus, diterima. Wong ketulusan itu juga mesti diterima dengan ketulusan. Tapi niat yang bengkok, yang serong, itu tidak ada kata lain kecuali harus ditepis. Itulah sebabnya betapa sangat gagah orang yang niatnya itu tulus dalam berbuat apapun. Gagah itu di hadapan Allah Ta'ala. Biarpun nasib sosialnya itu kelas menengah ke bawah, tapi itulah orang yang gagah di hadapan Allah Ta'ala. Oke ya. Ini pembahasan satu ayat tentang bagaimana kita menghindar dari adanya janji setan dan kita merespon dengan sepenuh mungkin adanya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira itu moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua, juga untuk keluarga kita semua. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.